reports on one person already using the brand new system. Halo teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas mengenai saham. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan saham itu sendiri. Di sini dijelaskan, menurut Sumaji dan Fakhrudin, saham adalah sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseorangan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya menurut Sunariyah, saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT yang biasa disebut emiten. Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebagian dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, menurut Bambang Rianto, saham adalah tanda bukti pengembalian bagian atau peserta dalam perseroan terbatas bagi yang bersangkutan yang diterima dari hasil penjualan sahamnya akan tetapi tertanam di dalam perusahaan tersebut selama hidupnya. Meskipun bagi pemegang saham sendiri bukanlah merupakan peranan permanen, karena setiap waktu pemegang saham dapat menjual sahamnya. Sedangkan menurut Miskin, saham adalah suatu sekuritas yang memiliki klaim terhadap pendapatan dan aset sebuah perusahaan. Sekuritas sendiri dapat diartikan sebagai klaim atas pendapatan masa depan seorang peminjam yang dijual oleh peminjam kepada yang meminjamkan. Sering juga disebut sebagai instrumen keuangan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam jenis saham. Yang pertama itu berdasarkan hak tagih atau kemampuan klaim. Di sini yang pertama ada saham biasa atau common stock. Nah, saham biasa ini mewakili klaim pemilikan pada penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan. Kemudian pemegang saham biasa memiliki kewajiban yang terbatas. Artinya, jika perusahaan bangkrut, kerugian maksimum yang ditanggung oleh pemegang saham adalah sebesar investasi pada saham tersebut. Nah, kemudian ada preference stock atau saham preference. Saham ini memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi, tapi juga bisa tidak mendapatkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Serupa saham biasa karena memiliki kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang ditulis di atas lembaran saham tersebut dan membayar dividen. Persamaannya dengan obligasi adalah adanya klaim atas laba dan aktiva sebelum dividennya tetap selama masa berlaku dari saham dan memiliki hak bebas dan dapat dipertukarkan atau convertible dengan saham biasa. Nah, selanjutnya ada berdasarkan cara peralihannya. Yang pertama itu saham atas unjuk atau bearer stock. Pada saham ini tidak tertulis nama pemiliknya, supaya lebih mudah dipindah tangankan dari satu investor ke investor lain. Siapa yang memegang saham tersebut secara hukum, maka dialah yang diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam RUPS. Nah, selanjutnya ada yang namanya saham atas nama atau register stock. Saham jenis ini ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya. Cara peralihannya harus dilalui dengan prosedur yang telah ditentukan. Kemudian ada jenis berdasarkan kinerja perdagangannya. Yang pertama itu ada blue atau chip stock. Nah, saham ini merupakan saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi sebagai leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen. Selanjutnya ada income stock. Saham jenis ini merupakan saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya.
Emiten seperti ini biasanya mampu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan dividen tunai. Emiten ini tidak suka menekan laba dan tidak mementingkan potensi. Nah, selanjutnya ada growth stock. Yang pertama itu ada well known. Di sini saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi sebagai leader di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. Yang kedua ada lesser known. Saham dari emiten yang tidak sebagai leader dalam industri namun memiliki ciri growth stock. Umumnya saham ini berasal dari daerah dan kurang populer di kalangan emiten. Selanjutnya ada jenis saham berdasarkan kinerja perdagangannya. Yang pertama ada speculative stock. Di sini saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun. Akan tetapi mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa mendatang meskipun belum pasti. Yang kedua adalah counter cyclical stocks. Saham ini adalah saham yang tidak berpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi, harga saham ini tetap tinggi di mana emitennya mampu memberikan dividen yang tinggi sebagai akibat dari kemampuan emiten dalam memperoleh penghasilan yang tinggi pada masa resesi. Kemudian, jenis saham berdasarkan yang diperdagangkan di BI. Yang pertama itu ada ETF Index, yaitu menginvestasikan dana kelolanya dalam sekumpulan portofolio efek yang terdapat pada suatu indeks tertentu dengan proporsi yang sama. Yang kedua ada closed-end ETFs, fund yang diperdagangkan di bursa efek yang berbentuk perusahaan investasi tertutup dan dikelola secara aktif. Kemudian kita akan membahas mengenai manfaat dari saham itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada manfaat saham bagi investor, yaitu adalah saham merupakan salah satu instrumen investasi yang menawarkan high return. Dengan demikian, keberadaan produk saham ini bisa dimanfaatkan oleh investor sebagai wadah untuk mengeruk pendapatan sebesar-besarnya. Selanjutnya, manfaat saham bagi investor. Manfaat juga dirasakan oleh perusahaan. Secara umum, produk atau instrumen saham ini bisa dimanfaatkan perusahaan sebagai sumber pembiayaan lain selain perbankan. Perusahaan harus melakukan IPO atau Initial Public Offering sehingga perusahaan yang sebelumnya adalah perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka atau go public. Kemudian, perusahaan bisa melakukan penerbitan saham sehingga perusahaan mampu mendapatkan modal atau dana dari investor. Dan manfaat saham bagi masyarakat. Saham bisa juga dijadikan sebagai tempat menabung selain dari bank. Bahkan keuntungan dan manfaat menabung di instrumen saham terlihat lebih menjanjikan daripada menabung di bank. Karena ketika masyarakat menabung di bank, uang tersebut tidak akan bertambah. Sedangkan jika menabung di saham, potensi peningkatan aset atau uang menabung sangat besar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keuntungan dari saham. Nah, keuntungan dari saham itu ada dua, yaitu capital gain dan dividen. Yang pertama adalah capital gain. Capital gain adalah selisih antara jual saham dengan harga beli saham. Maksudnya, capital gain merupakan kondisi di mana Anda menjual saham di harga yang lebih tinggi dari Anda membelinya. Sedangkan dividen adalah laba yang dihasilkan perusahaan yang kemudian diberikan kepada investor atau pemegang saham. Secara umum, ada dua jenis dividen dapat diberikan oleh emiten, yaitu dividen saham dan dividen tunai. Kalau dividen saham merupakan laba yang diberikan oleh emiten kepada pemegang saham berupa saham. Sedangkan dividen tunai merupakan laba yang diberikan oleh emiten kepada pemegang saham berupa uang tunai. Nah, berikut adalah contoh perhitungan capital gain. Video ini diambil dari YouTube. Anggaplah seorang investor membeli 100 lot saham TLKM atau Telkom Indonesia sebesar 3.520 per lembar pada tanggal 24 Oktober 2018 dan menjual seluruh sahamnya pada 22 Januari 2019 di harga 4.000 per lembar. Kemudian berapa sih keuntungan yang dia dapat? Nah, rumus capital gain adalah harga jual dikurangin harga beli, kemudian dikalikan dengan jumlah saham yang dijual.
Maka dengan rumus itu capital gain sama dengan 4.000 dikurang 3.520 dikali 100 lot dikali 100 lembar. Nah, karena pada pasar modal Indonesia, satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Kemudian, capital gain sama dengan 4.000 dikurang 3.520 itu sama dengan 480, kemudian dikali 10.000 lembar. Maka capital gain sama dengan 4.800.000. Nah, jika dalam persentase, maka persentase capital gain sama dengan harga jual dikurangi harga beli dibagi dengan harga belinya. Maka akan menghasilkan 13,64%. Nah, dengan jangka waktu yang sangat sedikit, yaitu hanya sekitar 3 bulan, kita telah mendapatkan return sebesar 13,64%. Di mana return ini belum kita kurangin dengan biaya administrasi dan pajak, sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan oleh sekuritas yang telah kita pilih. Selanjutnya ini adalah contoh perhitungan dividen. Dan video ini diambil dari YouTube. Kita baca pelan-pelan. PT Lazio Jaya sejak awal tahun 2016 memiliki 200.000 lembar saham preferen 5%. Jadi saham preferen ini mirip-mirip bond, ada persentasenya sebagai acuan dividen yang akan dibayar nantinya. Nilai nominalnya adalah 1.000 per lembar dan 10 juta ya. Lembar saham biasa nilai nominalnya adalah 100 per lembar. Ini contohnya keadaan ekuitasnya. Perusahaan terakhir membagikan dividen akhir tahun 2016. Nah, ini misalnya sekarang kita ngitung akhir tahun 2019, berarti 2016 sudah beres, yang belum dibayar 2017, 18 dan tahun ini anggap asumsinya tahun 2019 ya. Nilai pasar saham preferen dan saham biasa masing-masing adalah 15.000 dan 5.000 per lembar. Jadi ada nilai par, ada nilai market, ada jumlahnya lembarnya sudah ada semua, dan kita tahu terakhir membayar dividen 2016, berarti 17-18 ada kekosongan tidak bayar, 2019 ini yang baru akan dihitung. Selanjutnya diketahui bahwa tahun 2019 ini perusahaan akan membagi dividen 100 juta. Ini totalnya ya, baik untuk preferen maupun untuk ordinary. Dan preferen yang tadi, yang 200.000 lembar tadi, fiturnya tidak ada fitur kumulatif, tidak ada fitur participating. Jadi preferen saja. Kita tidak akan menjelaskan ke sini bagaimana definisinya, langsung saja ke efek perhitungannya. Oke, kita catat dulu. Non kumulatif, non participating. Preferen dan ordinary. Yang preferennya jumlah lembarnya 200.000 dikali parnya atau nominalnya 1.000. Sedangkan yang ordinary jumlah lembarnya adalah 10 juta dikali parnya 100. Totalnya 1,2 miliar dan akan membagi dividen 100 juta. Dividen 100 juta ini bagaimana bagian preferen ordinary-nya? Oke, yang pertama tentu yang berhak dibagi adalah preferen dulu. Hak preferennya adalah 5% kan? Sebelumnya ini 200 juta kali par, ini 200.000 kali par, ini 10 juta kali par ya. Jadi selalu yang dijadikan dasar perhitungan pembagian dividen ini adalah nilai par, bukan nilai pasar 15.000 dan 5.000 ini. Jangan sampai terkecoh. Karena dividen ini tidak fluktuatif naik turun tergantung nilai pasar, tidak ada, tapi dari nilai parnya saja. Ini 15.000 dan 5.000 tidak dipakai. Jadi 200.000 kali 1.000 dan 10 juta kali 100. Ini perlu dicatat, penting. Oke, lanjut. 5% dikali nilai yang 200 juta ini, 10 juta. Oke, setelah 10 juta sisanya berapa? Sisanya adalah 90 juta. Ini langsung dibagi ke ordinary ya. Selesai di sini sebenarnya. Kalau di total
preferennya dapatnya 10 juta, ordinary dapat 90. Totalnya adalah 100 juta ya. Kalau melihat per saham per lembarnya, maka tinggal kita bagi dengan jumlah saham beredarnya. Ini 200.000 ketemu 50, yang ini 10 juta. Jadi meskipun secara total ordinary dapatnya 9 kali lipat dari preference, tapi per lembar itu hanya 9. Kalau preference 50. Ini ketika sahamnya preferennya fiturnya adalah non kumulatif, non participating, atau nggak ada fitur kumulatif, nggak ada fitur participating. Selanjutnya, bagaimana jika ada fitur tertentu, misalnya seperti ini, sama kayak tadi, tapi hanya bedanya preferennya punya fitur kumulatif, tapi non participating. Oke, efeknya apa? Kita cek di sini kumulatif. Nah, kalau kumulatif kita harus lihat berapa tahun sih dalam tanda kutip perusahaan ini nunggak tidak membayar saham dividen untuk saham preference ya. Kita cek di soal tadi, awal tahun 2016, akhir tahun 2016 adalah terakhir kali bayar dividen, berarti 17/18 kosong. Ini harus dibayar dulu di saham preference karena kumulatif. Kalau non kumulatif yang kelewat lupakan. Tapi kalau kumulatif yang kelewat ketika nanti akhirnya ada bayar dividen harus dibayar di situ. Ini yang disebut dividen in arrears. Kita tulis saja in arrears. Yang nunggak-nunggak tahun lalu. Berapa? 5%. Kan ini persentasenya 5%. Dikali berapa tahun? 2 tahun. Dikali berapa nilainya? Ya 200 juta ini. Ini dividen in arrears-nya dikasih dulu ke preference. Kemudian yang tahun ini kan 5% juga. Ini harus dikasih juga dulu ke preference. Oke, selesai urusan preference. Baru kemudian sisanya berapa? 100 dikurangi 30. Ketemu 70 juta. Baru yang 70 juta ini dikasih ke ordinary semuanya, ya. Kalau di total ketemu preference 30 juta, ordinary 70 juta, total yang dibagi 100 juta, sama dengan di soalnya. Kalau kita hitung per lembarnya, sama seperti tadi, dibagi dengan outstanding share-nya. Yang preference itu 150 per lembar, yang ordinary 7 per lembar. Ini untuk kumulatif dan non participating. Selanjutnya, non kumulatif tapi mempunyai fitur participating. Awalnya sama, karena non kumulatif maka yang lalu-lalu in arrears kita tidak perlu pikirkan, langsung saja ke 5% yang tahun ini. Karena ini participating, maka perhitungan 5% ini bukan hanya untuk preference, tapi dikalikan juga untuk yang ordinary-nya, ya. Disamakan perhitungannya. Selanjutnya, berapa sisanya? Kita pakai proporsional. Proporsional bahwa preference ini 200 juta, ordinary 1M, totalnya 1,2 M. Kalau di persentase 200 ini berapa persen? 17%. Kemudian 1M ini 83%. Nah, persentase inilah yang akan kita gunakan untuk membagi sisanya dari yang sudah dibagi ini. Ini 100 juta udah dibagi preference 10, ordinary 50, berarti tinggal 40 juta. 40 juta ini baginya bukan dibagi 2 sama rata, tapi berdasarkan proporsi 17% untuk preference, 83% untuk ordinary. 17%, 83%. Kalau di total ketemulah untuk preference 16 juta, untuk ordinary 83 juta, totalnya 100 juta. Kalau dihitung per lembar, ketemu untuk preference 83, untuk ordinary 8. Ini untuk
preference yang mempunyai fitur participating tapi non kumulatif. Bagaimana jika fiturnya kumulatif sekaligus participating? Kita lihat. Di sini mempunyai fitur kumulatif dan participating. Karena kumulatif, maka kita harus menghitung dulu dividend in arrears, yaitu selama 2 tahun yang nggak dibagi, tahun 2017 dan 2018. Kita kasih dulu untuk preferennya 5% kali 2 tahun dikali 200.000. Setelah itu baru yang tahun ini 5% nya 5% kali 200.000. Karena participating, maka untuk ordinary juga kita taruh hitungan yang sama, 5% ini. Selanjutnya berapa sisanya? 100 juta ini dikurangi dengan yang sudah dibagi barusan, 30 tambah 50, 80. Maka tinggal tersisa 20 juta. Baginya gimana? Seperti sebelumnya, ketika participating maka pakai persentase 17% dan 83% ini. 17 dari 200 bagi 1,2, 83 1M dibagi 1,2. Semula untuk preference dari 20 juta dapat 3 juta, untuk ordinary dapat 16,6 juta. Kalau di total temunya adalah seperti ini, 13366. Kalau dihitung per lembar didapat 167 untuk preference dan 7 untuk ordinary. Ini ketika preference-nya mempunyai fitur kumulatif dan participating. Satu lagi yaitu bagaimana jika preference-nya fiturnya seperti ini. Ini kumulatif juga, participating juga, tapi participating-nya ada batasannya. Jadi kalau yang sebelumnya kumulatif dan participating, maka participating-nya terserah, nggak ada batasan untuk preference, tapi ini dibatasin 6% saja. Gimana maksudnya? Langsung kita ke perhitungannya. Kumulatif berarti kita in arrears, jangan lupa 5% dikali 2 tahun kali 200.000. Jadi meskipun participating, kalau in arrears ordinary nggak ikut-ikutan ya. Selanjutnya yang tahun ini yaitu 5%, maka 5% kali 200, ordinary juga ikut sama karena participating. Nah, disinilah perbedaannya. Jika full participating maka sisanya itu langsung dibagi berdasarkan persentase, tapi di sini maksimal preference dapatnya 6%. Ini udah 5% tahun ini kan. Ketika mau 6% berarti tinggal berapa? 1%. Ini maksimalnya. Maka tambah lagi 1% kali 200. Ini juga ikut sama, 1% kali. Masih sisa nggak sih? Dari 100 juta ini dikurangi yang udah dibagi di sini semua ini, apakah masih sisa? Ternyata masih ada 8 juta. Nah, 8 juta ini nggak usah mikir. Karena preference udah full nih 6%, maka 8 juta lari semua ke ordinary. Kalau di total ketemulah preference 32, ordinary 68, dan totalnya 100 juta. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau ternyata ini 1% ini udah nggak ada sisa di sini? Ya ordinary bisa jadi nggak dapat yang 8 juta ini, atau bahkan bisa jadi juga nggak dapat yang 10 juta ini full. Mungkin ketika sisanya cuman 3 juta, ya 2 juta di sini, 1 juta di sini. Tapi ini dalam kasus ini ternyata dividen dibagi masih sisa 8 juta dengan setelah dibagi 6%-nya ini. Maka semuanya lari ke ordinary. Kalau dihitung per lembarnya, ketemulah preference 160 dan ordinary 7. Selanjutnya kita akan membahas mengenai resiko saham. Nah, resiko saham sendiri, yang pertama ada resiko sistematik. Resiko sistematik adalah suatu jenis resiko yang bersifat eksternal atau tidak dapat dikendalikan oleh suatu korporasi atau perusahaan.
Dengan kata lain, resiko ini disebut juga sebagai resiko pasar atau market risk. Nah, dalam dunia bisnis atau investasi, resiko sistematis pasti akan Anda temui. Apa contohnya? Misalnya resiko suatu bunga, nilai kurs, inflasi, gejolak pasar global, dan sejenisnya. Tentu saja resiko semacam ini tidak dapat dikontrol dan tidak dapat dihindari oleh perusahaan. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya, perusahaan harus bisa mendeteksi dan melakukan antisipasi terhadap resiko tersebut sehingga perusahaan dapat meminimalkan efek negatif yang ditimbulkan oleh resiko pasar tersebut. Selanjutnya ada resiko tidak sistematis. Nah, resiko ini merupakan suatu jenis resiko yang bersifat internal atau dapat dikendalikan oleh suatu koperasi atau perusahaan. Dengan kata lain, resiko ini sepenuhnya berasal dari dalam perusahaan. Apa contoh resiko dari tidak sistematis? Misalnya, penurunan penjualan, korupsi manajemen, hingga kebangkrutan. Resiko non-sistematis ini sangat bertumpu pada fundamental perusahaan atau cara manajemen mengelola perusahaan. Semakin baik tata kelola perusahaan, maka semakin kecil terjadinya resiko tidak sistematis. Jika perusahaan ingin menarik banyak investor untuk menanamkan modalnya, maka perusahaan harus memiliki fundamental yang bagus. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh resiko yang akan dihadapi ketika berinvestasi di saham. Yang pertama itu ada resiko kehilangan uang 100%. Yang kedua ada resiko fluktuasi harga saham. Yang ketiga resiko tidak mendapatkan dividen. Yang empat resiko saham disuspensi. Dan yang terakhir adalah resiko delisting. Sekian video pembahasan tentang saham dari saya. Dan terima kasih sudah menonton.